Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya. Sebenarnya ada hadis yang panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik, tobatnya Ka'ab bin Malik dan dua temannya yaitu Murarah dan Hilal. Tapi kita lanjutkan pada hadis setelahnya, ya. Karena hadis tersebut sudah saya syarah berulang-ulang. Nanti kalau ada waktu mungkin kita akan ulangi kembali. Dan kita masuk pada hadis berikutnya, hadis ke-22. Wan Abi Nujaid, ya. Imran bin Al-Husain, dari Imran Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna imra'atan min Juhainah atat Nabiyallah wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita dari Juhainah, dari kabilah Juhainah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil karena melakukan zina. Faqalat, maka beliau berkata, "Ya Nabi Allah," wanita ini yang hamil ini berkata, "Wahai Nabiullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya." Yaitu aku melakukan satu pelanggaran dosa yang mengharuskan aku untuk ditegakkan hukum had. Fa'akimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had atas diriku. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi pun memanggil wali dari wanita ini. Faqala ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan maka datanglah kepadaku. Fafa'ala, maka mereka pun melakukan. Setelah wanita tersebut melahirkan, maka wanita tersebut dibawa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabiyullah fasyukkat 'alaiha thiyabuha, maka Nabi merintahkan agar wanita ini dikencengkan bajunya agar tidak terbuka ketika dirajam. Summa amara biha farujimat, kemudian Nabi merintahkan untuk merajam wanita ini, maka dirajamlah wanita ini. Summa shalla 'alaiha, setelah itu Rasulullah SAW pun menyolatkan wanita ini. Faqala lahu Umar bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Ya Rasulullah, engkau menyolatkan wanita ini padahal dia telah berzina. Qala, Nabi berkata, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasi'athum." Sungguh wanita ini telah bertobat dengan suatu tobat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk kota Madinah maka mencukupi untuk mereka. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah engkau mendapatkan suatu tobat yang lebih afdal daripada sang wanita ini yang dia telah menyerahkan dirinya, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkisahkan tentang tobatnya seorang wanita, ya. Tobatnya seorang wanita yang dia sudah menikah dan dia melakukan zina. Kita tahu bahwasanya orang kalau sudah menikah kemudian melakukan zina, ya, maka hukumnya dirajam. Beda dengan kalau orang ghairu muhsan. Ghairu muhsan adalah belum menikah dengan nikah syar'i kemudian berzina, maka cuma dicambuk 100 kali, didera 100 kali, kemudian setelah itu diasingkan selama setahun. Adapun kalau sudah pernah menikah dengan nikah yang syar'i, apakah statusnya janda atau statusnya duda, yang penting sudah pernah menikah dengan nikah syar'i, kemudian melakukan zina, maka dirajam. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan zina, ya. Orang yang melakukan zina. Dan kita tahu dulu ada turun ayat dalam Al-Qur'an, ya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya. Dalam Al-Qur'an pernah dibaca oleh kaum mukminin, seorang lelaki dan seorang wanita jika berzina, ya, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua. Tetapi ayat ini kemudian dimansuhkan secara lafal, tetapi hukumnya berlaku. Tapi ayat rajam tersebut pernah dibaca oleh kaum mukminin, tetapi kemudian dimansuhkan secara
lafalnya tidak ada lagi di Al-Quran, kita nggak dapati. Tetapi hukumnya masih terus berlaku dan diterapkan oleh Nabi SAW, diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, diterapkan oleh para umara ya setelah itu. Ya. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kesucian masyarakat. Seandainya tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum jera bagi orang yang berzina, maka orang akan bebas melakukan perzinahan. Kalau orang sudah bebas melakukan perzinahan, maka akan bercampur anak orang, zina dengan istri orang, ya. Zina dengan suami orang, dan akhirnya akan kacau balau, terjadi kehamilan tanpa pernikahan, dan akan terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Hilang rasa malu, ya. Hancur-hancuran. Dan kita tahu bahwasanya di antara daruriyatul khams, di antara 4-5 perkara yang diperhatikan dalam syariat adalah hifdzu an-nasab, menjaga nasab. Ini sangat penting ya, sehingga setiap keluarga menjaga harga diri mereka ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita ini dia muhsanah, sudah menikah. Ya. Kemudian dia pun berzina. Dia melakukan perzinahan. Tetapi dia tidak betah dengan dosa yang dia lakukan. Ya, seandainya dia sembunyi, bisa saja. Ya, seandainya dia menikah langsung dengan seseorang untuk menutup aibnya, bisa saja. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Maka dia tahu bahwasanya kalau dia melapor dirinya, maka dia akan disiksa dengan rajam, itu sangat pedih. Tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa. Bagaimana dia melaporkan dirinya agar dirajam. Dan dalam Islam, seorang ditegakkan hukum had, baik rajam atau dera, ya, dengan dua cara. Cara pertama adalah ketahuan. Cara pertama adalah dengan ketahuan. Dan ini syaratnya sangat sulit. Ketahuan harus dilihat oleh 4 orang yang adil, ya. Kemudian melihat bahwasanya ember masuk dalam sumur, yaitu kemaluan masuk dalam kemaluan. Baru bisa ditegakkan hukum had. Kalau ternyata 4 orang ini cuma 3 yang melihat kemaluan masuk di dalam kemaluan, yang satunya hanya sekedar melihat penciuman, tidak sampai melihat kemaluan masuk dalam kemaluan, maka 4-empatnya didera. 4-empatnya didera. Oleh karenanya, syarat untuk ketahuan ini sangat berat dan hampir-hampir tidak pernah terjadi. Sangat sulit terjadi. Ya. Sangat sulit terjadi. Jadi 4 orang melihat, menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi perzinahan di mana mereka semua melihat ember masuk dalam sumur, yaitu kemaluan masuk dalam kemaluan. 4-empatnya. Adapun kalau cuma 2 yang melihat, 2-nya tidak, hanya melihat sekilas, maka 4-empatnya didera. Oleh karena saya ulangi, hukum had ditegakkan dengan ketahuan 4 orang ini sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Tetapi yang terjadi, kemungkinan besar terjadi ditegakkan hukum had jika ada pengakuan. Sebagaimana di zaman Nabi SAW pernah terjadi seorang lelaki yang bernama Ma'iz al-Aslami yang pernah melaporkan dirinya kepada Nabi bahwasanya dia berzina. Ya. Kemudian juga di antaranya wanita ini, Imra'atun Juhainiyah. Wanita dari Juhainah yang melaporkan dirinya bahwasanya dia berzina. Ya. Para ulama berselisih. Jika ada seorang melaporkan, apakah lebih afdal seorang ketika melakukan zina, dia berdiam diri sembunyi-sembunyi, ataukah dia melaporkan dirinya? Ya. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya jika seorang melakukan zina, dan dia tahu dia tidak akan mengulangi lagi, maka dia tidak perlu melaporkan dirinya kepada penguasa. Lebih baik dia bertobat. Dalil akan hal ini adalah kisah Ma'iz al-Aslami. Ma'iz al-Aslami dia berzina. Kemudian lapor kepada Nabi SAW. Nabi ketika dilapor, ya Rasulullah saya telah berzina, Rasulullah SAW tidak peduli dengan laporannya. Kemudian datang kedua kali, dia ya Rasulullah saya berzina. Kata Rasulullah SAW, abika junun, kau gila kah? Kau ngelapor-lapor berzina. Tapi Rasulullah SAW tidak segera tegakkan hukum had. Sampai dia datang, Rasulullah SAW datang ketiga kali, Rasulullah SAW suruh sahabat coba cek apakah dia mabuk atau sesuatu, apakah dia, coba cek di kampung dia bagaimana. Orang semua mau jadi orang soleh, dia tidak mabuk.
Sampai ketika dilapor ke 4 kali, baru Nabi SAW kemudian suruh menegakkan hukum had. Akhirnya dia pun dirajam. Ma'iz alaihissalam dirajam. Ketika dia dirajam, dia kesakitan, dia lari. Dia dirajam, dia lari. Ketika dia lari, ada seorang yang melempar dengan tulang kalau tidak salah mengenai kepalanya sehingga dia pun meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, halla taraktumuh, tidakkah kalian biarkan dia pergi? Dia bertobat, kemudian Allah menerima taubatnya. Ini isyarat Rasulullah SAW suruh dia biarin saja, ya. Biarin saja dia pergi, ya. Beda dengan kalau ketahuan 4 orang ketahuan sudah selesai, harus ditegakkan. Tapi kalau pengakuan, maka pembahasannya panjang. Pertama pembahasannya, apakah orang yang telah melakukan zina lebih baik dia mengaku kepada penguasa atau tidak jika penguasanya menegakkan hukum had? Maka yang benar, jika dia merasa dia tidak akan mengulangi lagi, maka dia tidak perlu mengaku. Dia tidak perlu mengaku. Sudah dia bertobat, Allah tutup aibnya dan dia tidak akan mengulangi lagi. Dan dia jangan ceritakan kepada siapapun. Ya, karena Nabi mengatakan kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin. Bahwasanya semua umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan menceritakan tentang maksiatnya, maka tidak akan selamat, ya. Kondisi kedua, ya, jika ternyata dia ini merasa akan mengulangi lagi, maka kalau dia merasa akan mengulangi lagi perbuatan zina, maka sebaiknya dia melaporkan dirinya. Dia melaporkan dirinya supaya dia ditegakkan hukum had, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya. Nah, kita di tanah air, kita tahu bahwasanya penguasa kita tidak menjalankan hukum had dalam masalah ini. Ya. Maka seorang bertobat kepada Allah jika terjerumus dalam perzinahan. Jangan mengulangi lagi. Setiap orang bisa salah. Jadi masalah kalau dia mengulang-ulang perbuatannya. Dan seseorang kalau sudah melakukan perbuatan seperti ini, dosa zina atau dosa yang lainnya, maka jangan ceritakan kepada orang lain, hukumnya haram. Tidak boleh cerita kepada orang. Kalau dia cerita kepada orang lain, maka dia tidak akan dimaafkan. Beda dengan kalau dia bercerita kepada sang hakim, sang penguasa agar dia akan hukum had, sebagaimana Ma'iz cerita kepada Nabi SAW, sebagaimana wanita ini cerita kepada Nabi SAW, agar mereka dibersihkan dengan ditegakkan hukum had. Adapun cerita gembar-gembor sana, ya, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi memvideokan seperti zaman sekarang, memvideokan kemudian disebarkan di dunia maya, wali'adzubillah. Bercerita sih tidak boleh, apalagi kemudian memvideokan kemudian disebarkan, wali'adzubillah. Ini adalah apalagi dibangga-banggakan, ya. Seorang kalaupun dia sudah bertobat, jangan cerita sama sekali. Sudah bertobat jangan cerita sama sekali. Cukup Allah yang tahu. Kalau dia cerita, maka tidak selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berzina. Ya. Tapi dia berkata dengan perkataan yang halus, dia tidak mengatakan saya berzina, dia mengatakan ya Nabi Allah asabtu haddan. Wahai Rasulullah, aku melakukan pelanggaran yang mengharuskan aku ditegakkan hukum had. Dan jelas kondisi dia menunjukkan dia berzina karena dia hamil. Dia mengatakan fa'aqimhu alayya. Dia tidak ingin bertahan dengan dosa. Mungkin dia selamat. Kalau dia selamat, dia melahirkan, keluarganya menutupi aibnya, dia akan selamat. Tapi dia takut dengan dosa. Dia takut dengan dosa. Maka dia pun melaporkan dirinya. Padahal konsekuensinya dia tahu dia akan dibunuh. Maka Nabi SAW melihat wanita ini serius, datang, ingin dibersihkan dosa-dosanya. Dan wanita ini tidak mungkin Nabi mengatakan pergi kau, karena bukti sudah jelas di depan. Beda dengan Ma'iz. Kalau Ma'iz dia mengatakan ya Rasulullah, saya berzina, kata Rasulullah SAW pergi. Rasulullah tidak mendengar. Karena lelaki tidak ketahuan. Beda dengan wanita. Wanita misalnya tidak punya suami atau hamil, sudah mau diapain. Makanya Rasulullah tidak menyuruh wanita ini untuk pergi. Rasulullah menerima persaksiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW panggil keluarganya. Kata Rasulullah SAW, ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepadanya. Luar biasa. Biasanya wanita seperti ini, kalau sudah berzina, mempermalukan keluarga, mencoreng nama baik keluarga, anaknya entah dinisbahkan kepada siapa, anak zina. Dan banyak hal yang menimbulkan keburukan bagi wanita ini. Mungkin wanita ini dimusuhi oleh kerabat-kerabatnya, dimusuhi oleh wali-walinya. Tapi Nabi SAW dengan kata-kata
baik mengatakan kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Jangan dicela, jangan dicerca. Dasar wanita pezina, dasar wanita lajang. Jadi dia sudah mengaku diri bertobat. Tidak saatnya untuk dihina-hina lagi. Tidak saatnya untuk dicerca lagi. Bahkan Nabi suruh berbuat baik kepadanya. Ahsin ilaiha. Kata yang menakjubkan keluar dari Nabi kepada keluarganya. Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita. Dia salah, iya, tapi dia sudah ngaku. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي. Jikalau dia sudah melahirkan, baru bawa dia ke sini. Karena kalau ditegakkan hukum rajam, dia dan akan mati berserta anaknya. Anaknya tidak punya dosa. Anaknya tidak punya dosa sama sekali, yang berdosa ibunya. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk dirawat sampai dia melahirkannya. Setelah melahirkan baru kemudian didatangkan untuk ditegakkan hukum had. Maka akhirnya ketika wanita tersebut sudah melahirkan, walinya datang lagi membawa wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengencangkan bajunya. Supaya apa? Supaya kalau dia kesakitan, ya, maka dia tidak terlepas, namanya orang kesakitan tidak bisa mengontrol dirinya. Khawatir bajunya terbuka, maka perlu diikat dengan kuat sehingga supaya tidak tersingkap auratnya, Ya. Tsumma amara biha, kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk dirajam, farujimat, maka dia pun dirajam. Kata para ulama, rajam tidak boleh dengan batu yang terlalu besar dan tidak boleh juga dengan batu yang terlalu kecil, tapi batu yang sedang. Kalau batu terlalu besar, maka dia cepat mati. Kalau batu terlalu kecil, dia tersiksanya lama. Maka batu yang sedang, yang cukup untuk beberapa saat untuk dirajam sehingga dia mati. Sebenarnya mengatakan kenapa dia dirajam? Karena orang yang sudah muhsan itu sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan kelezatan nikmat secara syar'i, kemudian dia mencari jalan yang haram, maka dia dirajam. Dia dirajam karena dia sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan yang syar'i yang diperbolehkan. Kenapa dia berpindah kepada cara mencari kenikmatan, ya, kebutuhan biologis dengan cara yang haram? Dan ketika dia merasakan kenikmatan kebutuhan biologis tersebut, dia merasakan kenikmatan dengan sekujur tubuhnya. Maka membersihkannya pun dengan dia merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Dengan dirajam mengenai seluruh tubuhnya. Al-jaza' min jinsil amal. Ya. Sebagaimana dia merasakan kenikmatan dengan sekujur tubuhnya, maka dia disiksa juga di dunia dengan lemparan batu yang mengenai sekujur tubuhnya. Setelah itu Rasulullah SAW menyolatkan wanita ini. Dan jika seorang wanita atau pelaku maksiat, apakah mencuri, membunuh, kemudian apakah berzina, yang situ ada hukum hadnya, ya. Maka jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disisa lagi di akhirat. Seharusnya demikian. Karena dia sudah dihukum di dunia. Di antaranya seorang berzina. Kalau dia sudah dirajam dan dia ridho dengan dirajam tersebut, ya sudah. Dia pasrah, dia terima, maka dia tidak akan diazab lagi di akhirat. Ini siksaan dia dilempar batu di dunia jauh lebih ringan daripada di akhirat. Di akhirat mengerikan jika seorang melakukan zina. Jangankan di padang mahsyar, setelah di neraka, sementara di alam barzakh pun sudah disiksa. Sebagaimana datang dalam hadis bagaimana seorang pezina diletakkan dalam tungku kemudian dibakar dan dia kepanasan. Dibakar di bawah tungku, dia kepanasan dalam kondisi tidak memakai pakaian. Itu di alam barzakh. Bagaimana dengan api di neraka jahanam? Nah, kalau dirajam memang sangat sakit, bahkan menimbulkan kematian, tetapi itu jauh lebih ringan daripada azab di akhirat kelak. Maka Nabi pun menyolatkan wanita ini. Ini juga dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak menjadi kafir, tidak seperti pernyataan orang-orang Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar tidak otomatis menjadi kafir. Kenapa demikian? Karena orang yang lihat wanita ini meskipun dia berzina, namun Nabi SAW tetap menyolatkannya. Nabi tetap menyolatkannya. Tsumma shalla 'alaiha, Nabi pun menyolatkannya. Faqala lahu Umar bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Wahai Rasulullah, engkau menyolatkan wanita ini sementara dia sudah berzina. Umar bertanya, bukan protes, saya ingin tahu kenapa. Maka Rasulullah pun mengabarkan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah. Sungguhnya wanita ini telah taubat dengan
Suatu tobat yang sangat besar kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, lawasi'atum. Kalau 70 orang pelaku maksiat semuanya bertobat cukup untuk 70 orang. Ini dalil bahwasanya tobatnya sangat luar biasa, tobat yang sangat tinggi. Tobat ini tobat yang tinggi, dan menunjukkan tobat bertingkat-tingkat. Menunjukkan tobat bertingkat-tingkat. Ini tobatnya sangat tinggi sampai kalau tobatnya dibagi buat 70 orang maka cukup. Jika dibagi buat 70 orang maka cukup. Menunjukkan tobatnya luar biasa. Dari sini kita tahu bahwasanya tobat orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang tobatnya serius benar, ada tobatnya sedang-sedang, ada tobatnya asal-asalan. Allah Maha tahu dengan tingkatan tobat tersebut. Wanita ini tobatnya luar biasa. Sampai kata Nabi, jika dibagi untuk 70 orang tobat semuanya cukup. Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah kau bisa mendapati wahai Umar tobat yang lebih afdal daripada tobat wanita ini yang di mana dia merelakan melepaskan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan dilempar dengan batu dirajam. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalil seorang jika terjerumus dalam dosa besar seperti zina, ya, jika dia bertobat Allah akan menerima tobatnya. Sekali lagi kita katakan jika seorang merasa dia akan terus terjerumus, maka dia boleh melaporkan kepada penguasa untuk dirajam. Tapi di sini tidak bisa dipraktekkan. Kalau bicara kita misalnya di Arab Saudi, ya, yang mempraktekkan hukum had, jika seorang melakukan zina berulang lagi, ya, maka hendaknya dia melaporkan dirinya agar dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Tapi kalau dia pernah berzina, dia merasa dirinya akan sadar dan tidak akan mengulangi lagi, maka tidak perlu melapor. Dia bertobat, cukup Allah yang tahu tentang aibnya. Dan jangan dia ceritakan kepada siapapun tentang aibnya. Jangan diceritakan kepada siapapun tentang aibnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Sungguhnya seluruh umatku akan selamat kecuali yang menampakkan terang-terangan maksiatnya. Qalu manil mujahirun? Siapakah Rasulullah orang yang menampakkan terang-terangan maksiatnya? Qala alladhi yaf'alu dzamba tsumma yasturuhu Allah alaih. Orang yang melakukan dosa, kemudian Allah sudah tutup dosanya. Tsumma yusbihu yatahaddatsu bi. Kemudian dia ceritakan kepada orang, saya begini, saya nonton ini, saya ngelihat ini, saya pergi ke diskotek ini, saya berzina dengan fulana, saya begini, saya minum khamar, ini namanya dia cerita maksiat yang dilakukan. Apalagi jika dia bangga bercerita tentang maksiat yang dilakukan tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang harusnya menangisi maksiat yang dilakukan, bukan dia bangga-banggakan. Bukan dia bangga-banggakan. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau ana li ibni Adam mil'a wadin malan." Kalau seandainya seorang anak Adam punya harta sebanyak satu lembah, la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu. Maka tentu dia ingin punya harta seperti itu lagi, ingin punya dua lembah. Wala yamla'u aina ibni Adam illa turab. Dan tidak akan memenuhi mata seorang anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Baik, perhatikan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang bagaimana sifat manusia yang tamak, dan ini sifat dasar manusia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka sekali dengan harta. Kecintaannya terhadap harta syadid, sangat kuat. Ini menimpa banyak manusia. Siapa yang tidak ingin punya harta? Siapa yang tidak ingin bersenang-senang punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya kebun, punya villa, punya macam-macam manusia. Ya. Senang dengan kemewahan. Tetapi sifat dasar manusia, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Kalau sudah dikasih harta, dia tidak berhenti. Selalu ingin lebih dan lebih dan lebih, tidak puas. Bahkan dalam sebagian riwayat, "Lau kana libni Adam wadiyani min dzahab." Jika seorang anak Adam punya dua lembah emas, bukan satu lembah, dua lembah emas dia sudah punya. Labtagha salisan, dan dia ingin mencari lembah emas yang ketiga. Nabi tidak mengatakan jika dia punya dua lembah sapi atau onta atau kambing emas.
Harta apa lagi yang lebih hebat daripada emas? Emas harta yang termulia. Ya, artinya kalau sudah punya emas, sudah punya apa-apa. Bayangkan punya 2 lembah emas. Tapi apakah dia berhenti sampai situ? Jawabannya tidak. Dia terus tamak. Dia terus tamak. Ini sifat kebanyakan manusia. Tidak pernah berhenti. Dia hanya bisa berhenti, kata Nabi, wala yamla'u jawfa ila turab. Kalau mulutnya sudah kemasukan pasir, matanya sudah kemasukan pasir, kalau masuk kuburan baru berhenti. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka telah dilalaikan oleh sikap banyak-banyakan, takatsur banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak rumah, perbanyak ini, perbanyak macam bangga-banggaan. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, sampai kalian masuk kuburan baru kalian berhenti. Manusia pandangannya selalu ke atas masalah dunia. Tidak pernah puas, tidak pernah qanaah. Makanya di sini Nabi SAW ingatkan, ketika seorang tamak dengan dunia, maka dia sangat mudah untuk melakukan banyak dosa. Dia sangat mudah melakukan banyak dosa. Makanya di akhir hadis kata Nabi SAW, wala yamla'u aina bni Adam ila turab. Tidak akan memenuhi matanya, artinya dia tidak akan berhenti terus melihat harta, melihat keindahan harta, terus nyari dan tidak berhenti kecuali matanya sudah dipenuhi oleh tanah, yaitu masuk kuburan. Kemudian di akhir hadis kata Allah, wa yatubullah ala man tab. Dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Isyarat bahwasanya rakus dengan harta, tamak dengan harta ini membuat seorang banyak terjerumus dalam dosa-dosa. Banyak. Praktek-praktek riba, dia langgar, lewatin aja, dia melakukannya. Ya. Cara-cara haram, menipu orang, dan banyak praktek-praktek haram dilakukan oleh manusia, tidak lain untuk mendapatkan lembah emas yang ketiga. Yang menakjubkan, Nabi tidak berbicara tentang orang yang miskin. Kalau miskin mungkin dia kepepet, dia mencuri, kita bilang mungkin ada uzur lah, dia mencuri, dia nggak bisa, kalau nggak mencuri dia lapar, mati. Ini bukan, Nabi berbicara tentang orang sudah punya 2 lembah emas, masih terus mencari. Orientasinya tetap dunia, pandangannya terus ke atas, tidak pernah melihat ke bawah, tidak pernah puas. Orang sebenarnya tidak akan pernah bahagia. Dia mau cari harta yang begitu banyak, dan dia tidak bawa mati harta tersebut. Begitu dia meninggal, harta tersebut dia tinggalkan. Dia tidak pakai kecuali kain kafan, siapapun dia. Mau raja, mau apa, cuma kain kafan masukkan dalam kuburan, selesai. Harta yang dia kumpulkan selama ini tidak akan dia bawa. Dalam hadis kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Qala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Wahai anak Adam, kau bilang hartamu hartamu. Bukankah hartamu cuma 3? Yang pertama, apa yang kau makan itulah hartamu yang benar-benar kau nikmati. Yang kau tidak nikmati kau kumpulkan jadi bongkahan emas, kau masukkan dalam ruang tersembunyi, dalam ruang bawah tanah, tidak kau nikmati. Yang kau nikmati yang kau makan. Wa halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Yang kau makan maka selesai, itulah hartamu. Aw labista fa ablait, atau kau beli baju kau pakai sampai bajumu menjadi usang, itulah. Aw tasaddaqta fa amdait, atau kau sedekahkan sehingga kau dapat pahalanya di akhirat. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu maka akan sirna atau kau akan tinggalkan buat orang lain. Sudah, itu bukan hartamu lagi. Seorang ngumpulin harta banyak-banyak, ya. Sampai sudah punya 2 lembah masih cari lembah yang lain. Harta itu seperti air asin, semakin diminum semakin haus. Tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Dan ini yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara harta. Tengkar sama keluarga, sampai bunuh-bunuhan gara-gara masalah waris, ribut memutuskan silaturahmi gara-gara urusan warisan, banyak hal. Makanya setelah Nabi menyebut tentang masalah harta, Nabi mengatakan wa yatubullahu ala man mantab, dan Allah menerima taubat orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan berarti ketika kita mencela sikap orang yang mencari harta tidak berhenti-berhenti, bukan berarti kita mencela harta. Harta sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam pembahasan hadis tentang zuhud, dia mengatakan harta tidak dicela secara zatnya dan tidak dipuji secara zatnya. Dia hanyalah dunia. Dia sama seperti waktu. Kita nggak boleh mencela waktu karena waktu nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu nggak bisa. Waktu adalah tempat bergulir perbuatan. Kita nggak boleh mencela waktu, nggak boleh bilang zaman edan, hukumnya haram.
Tidak boleh. Kalau zaman orang-orang, sebagian orang Edan, ya mungkin sebagian orang Edan. Tapi kalau zamannya Edan nggak boleh. Ya, Nabi pernah berkata, Yaqulullah yasubbud dahar. Orang-orang mencela masa, padahal aku adalah sang masa. Artinya Allah yang membolak-balik. Uqallibul laila wan nahar, Allah yang mengatur masa. Masa tidak dinisbahkan, karena masa ini tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Ya. Bisa apa harta? Harta, makanya, masa. Ya. Masa adalah tempat bergulirnya perbuatan. Sama seperti nggak boleh kita mencela angin, tidak boleh kita mencela panas, misalnya yang bikin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh mencela hujan, turunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan masa itu tidak bisa dicela dan dicerca secara zatnya. Yang tercela adalah yang mengisi masa tersebut, mengisi waktu tersebut, mengisi zaman tersebut. Kalau diisi dengan keburukan maka tercela, diisi dengan kebaikan maka terpuji. Demikian juga dengan harta. Harta tidak tercela secara zatnya. Allah menciptakan harta. Allah menundukkan bumi. Walladzi ja'alakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka berjalan di segala penjuru bumi. Ya. Allah memberikan harta. Ya. Allah yang memberikan harta. Nah, celaan dan cercaan kembali kepada pemilik harta. Dia gunakan harta tersebut untuk apa? Kalau dia gunakan harta tersebut untuk kebaikan, untuk ketakwaan, untuk sedekah, maka jadilah harta tersebut harta yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nikma al-malu salih lirajul salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang laki yang saleh. Seorang laki yang saleh. Kalau harta tersebut bisa jadi sangat mulia jika dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena tersebut dia akan gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari lembah emas, tapi lembah emas itu bukan untuk dirinya, tapi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mencarinya dengan tamak. Perhatikan, seorang mencari harta dengan tamak itu tercela. Dari hadis Hakim bin Hizam, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallam fa'atani, thumma sa'altu fa'atani." Aku minta kepada Nabi SAW, Rasulullah kasih. Ini ketika kalau tidak salah dalam perang Hunain. Rasulullah dapat ghanimah yang banyak. Maka Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah, datang kepada Nabi, dia minta, Rasulullah kasih. Setelah itu saya minta lagi, kata Rasulullah, ini ambil lagi. Saya minta lagi, Rasulullah kasih. Setelah Rasulullah kasih sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tegur si Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwa." Wahai Hakim bin Hizam, sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Harta hijau adalah manis. Hijau yaitu enak dipandang, manis enak dirasa, itulah harta. Semua orang mengakui harta. Kita punya uang, ATM sudah 100 juta aman, ATM 1 miliar apalagi aman. Tapi kalau ATM sudah tinggal 500.000 mulai deg-degan ya. Mau kalau udah punya 1 miliar mau beli apa saja bebas. Uang banyak. Maka uang itu khadirah hulwah, hijau manis. Orang punya mobil mewah, punya rumah mewah, pandang senang dia melihatnya. Dinikmati memandang harta-harta tersebut. Kenapa? Karena memang enak dipandang. Tetapi Nabi mengingatkan, "Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih." Barang siapa yang mengambil dengan jiwa yang tidak rakus, maka akan diberkahi. Dapat, tapi jangan rakus tamak seperti melihat sesuatu ya, seperti orang kelaparan lihat makanan, seperti orang bernafsu lihat perempuan. Dengan semangat, enggak boleh. Kita orang Islam enggak boleh ambil harta seperti itu, enggak boleh. Enggak berkah kata Nabi SAW. Siapa yang mengambilnya dengan tamak tidak berkah. Tapi kalau dia mengambil dengan tidak tamak, burikalahu fih, maka akan diberkahi. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin, siapa yang mengambil harta dengan semangat, israf yaitu semangat, tamak, lam yubarak lahu fih, maka tidak akan diberkahi. Wa kana kalladzi yakulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Hakim bin Hizam setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia tidak pernah lagi semangat untuk mencari harta. Kalau dia pun ambil harta tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan tamak. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, harus kita waspada. Jangan sampai kita seperti lelaki yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dzab labtagu salian." Sudah dapat 2 lembah, ingin cari lembah ketiga, tidak pernah berhenti. Harus umur kita ini semakin habis ya. Semakin habis mencari lembah lagi. Sudah cukup, udah punya 2 lembah, harusnya sudah tenang. Sudah fokus untuk beribadah. Ini cari lembah ketiga, lembah keempat, apalagi sudah umur 80, 90. Waliyadzubillah. Tapi yang hadis terakhir ya.
dalam bab taubat. Tetapi bagaimanapun kata Nabi SAW, wa yatubullah ala man tab. Siapa yang bertobat, maka Allah terima tobatnya. Siapa yang bertobat, Allah terima tobatnya. Ya mungkin dia waktu mengambil harta dengan rakus, dengan ini, praktek riba, dengan menipu orang, dan semuanya. Yang penting dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia punya hak orang lain dia ambil, semaksimal mungkin dia kembalikan. Semaksimal mungkin dia kembalikan. Kalau dia tidak mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu. Dia pernah mencuri harta orang, dia pernah merampok harta orang, cari orang tersebut. Dia punya harta, kembalikan. Repot nanti hari kiamat. Tapi kalau dia sudah semaksimal tidak mampu, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya tidak mampu. Allah Maha penerima taubat. Taib, hadis yang terakhir tentang bab taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah." Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang keduanya. Yang pertama membunuh yang keduanya, ternyata yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Maka yang pertama membunuh yang kedua, maka yang kedua pun mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah mengilhamkan taubat kepada sang pembunuh. Fayuslim, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia ikut perang, fayustashhad, dia mati syahid lagi. Ternyata dua-duanya mati syahid. Ini perkara yang menakjubkan. Maka Allah tertawa melihat kondisi dua orang ini. Ya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mau sifat apa saja, mau sifat ridho, mau sifat tertawa, mau sifat apa saja. Kalau Allah sebut tentang sifatnya, kita beriman. Tidak perlu kita takwil, kita beriman, tetapi tawa Allah tidak sama dengan tawa manusia. Jangan sampai seorang menganggap namanya Allah itu harus tawa sebegini, ada ininya, ada anunya. Enggak. Ya. Tidak harus demikian. Ya. Kita bilang hanya Allah yang tahu tentang zatnya, Allah yang tahu tentang kaifiyat sifatnya. Tapi Allah tertawa. Ya. Adapun bagaimananya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang buat Allah tertawa? Lihatlah Allah membuat Allah tertawa tentang dua kondisi lelaki ini. Lelaki ini menakjubkan. Dua A dan B berperang. Si B Muslim, si A kafir. Kemudian si A membunuh B. Akhirnya B meninggal mati syahid, masuk surga dia. Si A ini akhirnya Allah beri hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia perang, dia terbunuh juga. Sehingga dia pun masuk surga. Bayangkan di akhir kiamat mereka berdua ketemu. Kok bisa kau juga di surga? Bukannya kau yang bunuh saya? Enggak, saya sudah sadar. Jadi gampangnya demikian. Mereka dulu bertengkar, di puncak-puncak pertengkaran, saling ingin bunuh-bunuhan. Bayangkan, tiba-tiba masuk surga saling sayang menyayangi. Kenapa? Karena dua-duanya dua-duanya Islam, dua-duanya mati syahid. Dan Allah menghilangkan segala kedengkian. Kata Allah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut kedengkian dari hati mereka berdua. Kami cabut kedengkian dari para penghuni surga. Ya, sehingga mereka menjadi saling bersaudara ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Saking hilangnya kedengkian sama sekali, mereka kalau ngobrol saling hadap-hadapan, saling melihat. Tidak ada meremehkan di antara yang lainnya, saling menghargai. Sayang, gimana sih kalau antum ketemu dengan orang yang antum sayangi? Antum masih ngobrol semangat dengan ketemu teman lama. Kita ketemu udah lama enggak ketemu, kemudian ngobrol semangat, tertawa, saling berhadapan. Bukan satunya di sana sambil lihat ke sini, satunya ngobrol, satunya main HP. Enggak, itu namanya enggak sayang. Kalau sayang itu cinta, ngobrol berhadapan. Gimana? Masya Allah, gimana kabarmu? Gitu. Kira-kira penghuni surga setiap hari seperti itu. Nah, ternyata dua orang ini dulu bunuh-bunuhan. Ini perkara yang menakjubkan. Jadi perkara yang menakjubkan banyak dari dua kisah ini. Pertama, dua-duanya, ya satunya terbunuh ya. Waktu itu ketika si B terbunuh, si A masih kafir. Si A masih kafir. Berjihad di jalan syaitan. Tahu-tahu ketemu. Tentu ini membuat si B kaget. Loh, kamu, kalau bahasa kita, kok kamu bisa di sini? Ente apa salah? Enggak salah. Ente ingin bunuh saya dulu. Ya, ente ingin bunuh saya. Kok bisa di sini? Ya ternyata si A dapat hidayah dan masuk Islam dan akhirnya mati syahid juga. Ceritanya demikian. Yang tadinya dua-duanya saling benci, saling ingin bunuh-bunuhan, ternyata saling menyayangi. Dan saling menyayangi di akhirat bukan cuma sederhana, tapi benar-benar ikhwanan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kebencian dari dada mereka, ya. Jadilah mereka saudara-saudara yang saling berhadap-hadapan ketika berbicara di atas dipan-dipan. Ini dalil bahwasanya
Dosa sebesar apapun, ini bayangin orang kafir. Kalau sebelumnya kita sudah bercerita tentang pembunuh 100 nyawa. Pembunuh 100 nyawa tersebut seorang muslim. Dia telah membunuh tapi dia muslim. Ini kondisi orang yang lebih parah. Dia kafir dan dia berjihad di jalan syaitan dan dia membunuh seorang pahlawan muslim. Dosanya sudah besar banget. Sudah berjuang di jalan syaitan, membunuh seorang muslim. Tapi kalau dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Iya, diterima tobatnya. Buktinya dalam hadis ini. Tsumma yatubullahu alal qatil, kemudian Allah menerima taubat pembunuh, fa yuslim, maka dia pun kemudian Allah menjadikan dia, mengilhamkan dia untuk sadar, kemudian dia dapat hidayah, dia masuk Islam, fa yustashhad, kemudian dia juga mati syahid. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, dosa sebesar apapun, ya, dosa sebesar apapun, kalau seorang bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah karena Allah adalah Tawwabur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Itulah tadi 3 hadis yang terakhir dalam bab taubat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru tentang bab as-sabar. Ada satu hadis tadi kita tinggal tentang hadis tentang kisah Ka'ab bin Malik. Itu hadis sangat panjang, saya sudah bahas beberapa kali, di antaranya kemarin pertemuan sirah yang terakhir saya bahas juga tentang hadis Ka'ab bin Malik, sehingga saya tidak ingin mengulangi. Yang ingin melihat atau mendengar ceramah tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik dan kisah sangat menarik bisa lihat dalam kajian sirah Nabi. Demikian rekan-rekan sekalian Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang rahmatillah subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan insyaallah pada 2 pekan berikut kita akan masuk pada bab baru tentang babus sabar, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.